Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang damai sejahtera menurut Alkitab, bagian yang pertama. Dan bahan Alkitabnya dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 46 dan Yohanes 14 ayat 23 sampai yang ke-31. Mengantar pada bab ini. Pelajaran ini adalah yang pertama dari rangkaian 3 pelajaran tentang damai sejahtera dengan klimaks pada pelajaran 13 dengan topik menjadi pelaku kasih dan perdamaian, yaitu bab yang terakhir untuk kelas 12. Apakah tidak terlalu berat menuntut peserta didik menjadi pribadi yang melakukan kasih dan menjadi agen pembawa damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari? Apakah menurut kalian menjadi pembawa damai sejahtera itu adalah hal yang susah? Tentunya tidak. Kalau kita bisa mengupayakan itu sejak dini, kita pasti bisa. Karena sejak dari kelas SD, seluruh pembahasan materi pendidikan agama Kristen mengajak peserta didik untuk menghayati kehidupan bersama dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, sekaligus kehidupannya dengan sesama makhluk lainnya, terutama dengan sesama manusia. Untuk menghantar peserta didik pada perannya selaku pembawa damai sejahtera, lebih dahulu kita akan belajar makna damai sejahtera menurut Alkitab itu seperti apa. Jadi sebelum kita menjadi pelaku damai sejahtera bagi sesama kita umat manusia, bahkan semua ciptaan Tuhan, yaitu dengan alam, dengan sebagainya, nah, terutama kepada sesama manusia, kita mau belajar dulu apa sih damai sejahtera itu yang dikatakan dalam Alkitab itu seperti apa. Kita mau belajar bersama. Pengertian damai sejahtera menurut Alkitab. Dalam kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 46 dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 13 memuat janji-janji berkat dan penyertaan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintahnya. Jadi dari ayat 1 sampai 13 itu ada janji-janji berkat yang akan diberikan kepada bangsa Israel, penyertaan Allah yang akan diberikan kepada bangsa Israel jika bangsa Israel itu taat dan menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kan bagi bangsa Israel sangat luar biasa dan akan menaatinya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya jika Israel mau taat dan menjalankan. Yang kedua, ayat 14 sampai 39 memuat peringatan akan hukuman Allah jika lalai atau menyimpang dari perintah Allah. Wow, jadi ada janji jika melanggar janji itu, jika tidak taat dan tidak menjalankan perintah-perintahnya, ada peringatan penghukuman. Karena bangsa itu lalai. Tuhan menjanjikan janji-janji penyertaan di ayat 1 sampai 13 dan ayat 14 sampai 39 Tuhan memperingatkan bangsa Israel akan ada penghukuman kepada bangsa Israel jika bangsa Israel lalai. Ayat 40 sampai 46 berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umatnya. Allah itu yang selalu ingat akan perjanjiannya dengan leluhur. Tuhan akan mengampuni dan menerima jika umat Israel atau umat Tuhan mau kembali kepadanya. Karena Allah itu setia. Allah selalu ingat akan perjanjiannya dengan seluruh Israel dan umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi lagi buat kita umat-umat Tuhan, Tuhan itu menjanjikan berkat bagi kita semuanya. Tetapi Tuhan juga akan memperingatkan kita ada penghukuman, ada karena Tuhan itu kasih dan Tuhan itu adil bagi setiap umatnya yang lalai atau menyimpang dari perintah-perintahnya. Tuhan juga akan memberikan. Dan
kita tidak mau menjadi umat yang dihukum, karena kita tidak mau kita menabur hal yang buruk, kita menuai hal yang buruk. Oleh karena itu kita harus menabur hal yang baik supaya kita juga menabur hal yang baik. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah lelah untuk mengaku setiap dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan supaya Tuhan mau menerima kita kembali, karena kita adalah umat penuh dengan dosa, dan Tuhan membuka pintunya lebar-lebar bagi setiap kita yang mau datang kepadanya dengan sepenuh hati. Sebetulnya dengan menghayati bacaan tadi kita tahu bahwa hidup taat dan setia kepada Allah adalah pilihan yang selalu harus diambil. Tidak bisa tidak. Jadi pilihan taat dan setia harus selalu diambil. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir. Sebagai umat Allah kita harus berlaku setia kepadanya. Namun sejarahnya menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah umat yang setia kepada Allah. Berkali-kali mereka jatuh pada penyembahan dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Israel. Mereka berpikir bahwa penyembahan berhala seperti itulah yang justru membawa damai sejahtera. Padahal yang mereka terima bukan yang seperti itu. Untuk setiap kejatuhan dalam hal kesukaan, Allah menghukum bangsa Israel. Pengertian damai sejahtera. Bob Devin Bouk dibaca Devin Bouk, kan? Membacanya seperti itu ya. Bob Devin Bouk mengatakan bahwa Imamat 26 sangat penting bagi kita karena 5 hal berikut. Jadi kitab Imamat adalah kitab-kitab yang berisi peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang ditulis kepada bangsa Israel. Jangan ini, jangan itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Banyak sekali aturan yang tercatat dalam kitab Imamat. Dan Imamat 26 di sini ditekankan tentang ada 5 hal yang penting yang kita harus pelajari. Yang pertama, ini adalah teks kunci untuk memahami sejarah Israel. Peringatan-peringatan dalam Imamat adalah kerangka sejarah Israel. Jelas dalam kitab Imamat terdapat peringatan-peringatan dan aturan-aturan kepada bangsa Israel. Yang kedua, menjadi kunci bagi kita untuk memahami peran para nabi Israel. Jadi penyelamatan dan pemulihan Israel juga kita temukan berakar dari kelima kitab pertama Alkitab, yaitu Pentatok. Pentatok itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi 5 kitab Pentatok, ingat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 5 kitab yang disebut kitab Pentatok. Dan kitab Imamat di situ, terutama dalam kitab Imamat dijelaskan bahwa bagaimana ada janji selamat, ada cara mempersembahkan korban bakaran bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka untuk menebus dosa mereka dengan cara mempersembahkan korban bakaran. Nah, dan yang ketiga, prinsip-prinsip yang ada di balik janji berkat dan kutuk masih berlaku di masa sekarang. Jadi Tuhan juga akan memberikan janji berkat kepada kita semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan ingin mengutuk kita, tidak. Jika kita melakukan kesalahan, ada konsekuensi. Saya lebih sepakat dengan kata bukan kutuk ya, tapi saya lebih setuju dengan kata ada konsekuensi yang harus kita terima atas apa yang kita lakukan pada saat kita bersalah atau tidak menaati firman Tuhan. Kita melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus kita terima saat itu. Jadi ada janji berkat dan ada konsekuensi bagi setiap orang yang melanggar perintah Tuhan. Dan yang keempat, mengandung banyak pengajaran untuk orang tua dan semua orang yang bertugas mendisiplinkan orang lain. Jadi Imamat jelas sekali, banyak sekali pengajaran untuk orang tua dan semua orang yang bertugas supaya apa? Mendisiplinkan orang-orang pada waktu itu. Bagi kita semuanya. Jika kita membaca kitab Imamat, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Pada waktu adalah bangsa Israel. Dan yang kelima, tidak hanya mengandung peringatan, juga pengharapan yang besar dalam Alkitab. Karena korban adalah suatu blueprint atau suatu penggambaran bahwa akan ada korban yang sejati
anak domba yang sejati yang tak bercela sebagai penggambaran pengorbanan Tuhan Yesus yang salib untuk menebus dosa semua. Apa yang kita temukan dalam uraian di atas ialah bahwa kesejahteraan, shalom dalam bahasa Ibrani, nah ini ya tulisan bahasa Ibrani-nya itu shalom, dari kanan ke kiri, shalom ya, berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintahnya. Apabila Israel tidak setia, maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, membuat tanah Israel menjadi tidak sulit ditanami, langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa damai secara Allah itu hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah dan disertai kerelaan untuk menjalani perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Ingat baik-baik ya, damai sejahtera hanya akan terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah yang disertai dengan kerelaan untuk menjalani perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Shalom ya, bahasa Ibrani. Pada bacaan kedua, Yohanes 14, 23-31, kita menemukan janji Tuhan untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Janji ini diucapkan menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Oleh karena itu, ia menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang percaya. Tugas Roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tugas Roh Kudus yaitu mengajar kita, ingatkan kita, bisa mengingat kembali bahwa hal ini adalah salah. Roh Kudus yang menyertai kita, mengingatkan kita sampai selama-lamanya, sampai saat kita kembali lagi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita? Tidak ya, apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan tidak lain adalah mengasihi Dia, yang harus kita buktikan lewat ketaatan kita untuk menuruti firman-Nya dan Bapa-Nya. Yohanes 14, 23-24. Ketaatan itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Yohanes 14. Jadi menuruti firman-Nya, ketaatan kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya adalah jalan untuk memperoleh damai sejahtera. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa baik Imamat maupun Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa ketaatan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita akan menghadirkan damai. Kata lain, damai sejahtera tidak akan hadir begitu saja kecuali melalui kerja keras kita dalam memberangkatkan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Jadi damai sejahtera adalah situasi kita tidak merasakan ketakutan, kita ada sukacita, ada kedamaian, merasa bahwa keadaan benar-benar baik, tidak ada masalah dan sebaiknya. Jadi percayalah bahwa hidup kita menjadi damai sejahtera, kita merasa sukacita, ada perasaan nyaman, tenang, tidak perlu takut karena Tuhan berjanji selalu memberikan berkat dan menyertai sampai kapanpun. Tapi harus ada yang kita lakukan, yaitu supaya kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu taati firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai selamanya. Jadi ketaatan kepada Tuhan atas perintah dan firman-Nya itulah yang memberikan damai sejahtera. Walaupun simpel, tetapi saat kita melakukan memang tidak mudah. Tapi kita mau belajar untuk setiap saat kita taat
kepada Tuhan. Dan percayalah, damai sejahtera akan menyertai kita semuanya. Demikian, materi part yang pertama ini kiranya kalian bisa memahami dasar dari firman Tuhan mengenai shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan menurut Alkitab. Bahwa Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan menjanjikan penyertaannya bagi kita semuanya. Kuncinya setiap kita yang mau mendapat damai sejahtera harus mau taat, melakukan perintah-perintahnya, dan takut akan Tuhan. Kita mau bersama-sama menjadi pribadi yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kiranya kan memahami materi tentang damai sejahtera di sini pada bagian yang pertama, dan kalian bisa mempelajari lebih lagi. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.